Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Oke anak-anakku, kembali lagi kita akan belajar bersama, masih dalam pembelajaran daring. Tetap semangat ya. Oke, kita akan belajar tematik muatan pelajaran matematika. Baik anak-anakku yang hebat, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar muatan matematika, yaitu tentang garis bilangan dan pecahan. Ya, anak-anakku yang hebat, simak baik-baik ya, semuanya siap belajar, fokus. Garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Setiap titik bilangan itu jaraknya sama. Kemudian di kanan, sebelah kanan itu ada tanda panah yang dapat ditarik sampai tak terhingga ataupun ditambahkan bilangannya. Nah, garis bilangan semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Nah, garis bilangan juga dapat untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, caranya dengan membuat dua garis panah, yaitu sesuai dengan bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, hasilnya itu lurus dengan panah yang kedua atau yang terakhir. Perhatikan contoh berikut. 2 tambah 3 sama dengan, kita menggunakan garis bilangan, kita membuat 0 sampai 10 ya. Contohnya 0 sampai 10, kita tarik garis panah, yaitu mulai dari lurus angka 0 ke angka 2. Ya, itu merupakan 2. Kemudian tambah panah yang kedua itu yaitu 3. Jadi mulai dari angka 2 sampai ke 3 bilangan, yaitu lurusnya 5. Jadi 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Contoh yang kedua, 4 tambah 9. Kita buat garis bilangannya, karena tambah 9, kita lebih banyakin lagi bilangannya. 0 sampai 20 misalkan. Nah, kita membuat garis panah dulu. Mulai dari angka 0, kita hitung sampai 4. Ya, garis panah yang pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, lurus dengan angka 4. Tambah 9. Mulai dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lurus dengan garis 13 ya, bilangan 13. Nah, itulah hasil dari 4 tambah 9. Ya, anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan mencoba soal yang berbentuk cerita. Yaitu contohnya, Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Penyelesaian. Yang pertama, Rudi memiliki 10 kelereng biru. Ya. Kemudian 3 kelereng merah. Yang ditanyakan adalah berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Jadi kita tulis 10 tambah 3 sama dengan, ya, menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangan mulai dari 0 boleh sampai dengan 20. Iya, yang pertama adalah 10. Kita gariskan garis panah mulai dari 0 sampai angka 10.
kemudian tambah 3, mulai dari 10, 1, 2, 3, berhenti di angka 13. Jadi 10 tambah 3 hasilnya adalah 13. Selanjutnya yaitu pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A disebut pembilang atau yang di atas, kemudian B disebut penyebut. Pecahan 1/2. Contoh, sebuah pepaya dibagi menjadi atau dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan, yaitu 1/2. Dibaca 1/2 atau setengah. Pecahan 1/3. Contoh, ada pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan, yaitu 1/3 karena potongannya sama besar. Dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/4. Pepaya ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ya, dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita coba tentukan nilai pecahan dari kedua bangun berikut. Yang pertama adalah ada 2 bagian yang sama, yang satu diarsir itu adalah sebagai pembilang, maka nilai pecahannya dapat ditulis 1/2. 1 adalah pembilang atau yang diarsir, 2 adalah bagian yang sama, jumlah bagian. Kemudian selanjutnya yaitu ada 4 bagian sama besar, kemudian 1 diarsir, itu adalah sebagai pembilangnya. Yang 1 diarsir kita tulis 1 sebagai pembilang, kemudian 4 adalah penyebutnya. Pecahan sederhana lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan pecahan sederhana berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Di sini ada 4 bagian sama besar, kemudian yang diarsir adalah 1, 2, 3. Maka kita tulis nilai pecahannya adalah pembilangnya itu yang diarsir ada 3. Kita tulis angka 3. Kemudian 4 adalah bagian yang sama besar jumlah seluruhnya. Jadi dapat ditulis 3/4. Ya, dibaca 3/4. Nah, anakku, sekarang kita coba tentukan nilai pecahan dari bangun berikut. Kita hitung dulu ada berapa kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah seluruhnya adalah 9 bagian, maka kita tulis angka 9. Kemudian yang diarsir itu adalah sebagai pembilang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis angka 7 yang di atas. Nah, nilai pecahannya adalah 7/9. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Pecahan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan. Berdasarkan garis bilangan pecahan, pecahan senilai dapat dihubungkan dengan garis putus-putus. Kita perhatikan gambarnya. Garis bilangan yang A itu adalah bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian yang B dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Sampai seterusnya bilangan garis bilangan yang G itu adalah dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, sekarang kita perhatikan garis putus-putusnya. Yang pertama yaitu 1/2 sama dengan 2/4. Itu artinya sama, senilai. Kemudian kita perhatikan yang ke bawah, garis putus-putus 1/2 juga senilai dengan 3/6. Nah, kita perhatikan bilangan
pecahan yang lainnya, yaitu 2/5 senilai dengan 4/10. Nah, anak-anakku semuanya, kalian bisa melihat garis putus-putus yang lain dan perhatikan dengan bilangan pecahan yang senilai. Kalian perhatikan titik-titiknya atau garis putus-putusnya lurus ke bawah. Itu artinya sama nilainya. Baik anak-anak semuanya, itulah materi hari ini. Tematik matan pelajaran matematika mengenai garis bilangan dan pecahan sederhana. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti ya. Saya akhiri. Sebelum diakhiri, mari kita ucap hamdalah terlebih dahulu. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.